Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 11. Cerita dimulai dengan santainya. Theo pun mengatakan, jika kau ingin memiliki pedang itu, maka kau harus menahannya selama 10 menit. Nama pedang itu adalah pedang pembawa badai. Di dalam hatinya Knock bergumam, apa yang ia katakan? Aku harus menahannya dengan kondisi seperti ini selama 10 menit. Dasar bajingan, apa yang ia pikirkan? Kemudian beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau pedang itu memiliki elemen kegelapan dan juga pedang ini memiliki efek yang spesial. Apabila ia membunuh sesuatu menggunakan pedang ini, maka pedang itu akan menyerap mananya dan mengubahnya menjadi statistik. Setelah pedang ini menyerap mana player dengan jumlah yang besar, maka pedang ini akan melepaskan mana tersebut dan membuka kekuatannya. Di dalam hatinya Knock bergumam, apa gunanya status ini menjelaskan semua itu? Dasar pedang sialan, dengan menggunakan pedang ini sama saja dengan bunuh diri. Kemudian ia begitu terkejut setelah melihat beberapa notifikasi lainnya. Di sana kembali tertulis kalau mananya telah habis terkuras. Bahkan ia tidak menyangka kalau daya hidupnya telah dirubah paksa menjadi mana yang akan diserap pedang itu. Terlihat Knock sangatlah panik karena daya hidupnya yang tersisa hanya 1 tahun kini mulai terkuras secara drastis. Ia pun berencana untuk menyerah mendapatkan kekuatan itu karena nyawanya jauh lebih berharga daripada pedang kegelapan. Namun ia tidak menyangka sekuat apapun ia mencoba melepaskan pedangnya, akan tetapi pedang itu sama sekali tidak bisa ia lepaskan dari genggamannya. Dasar pedang sialan, apakah kau dengan sengaja ingin membunuhku? Kalau terus begini, tidak membutuhkan waktu yang lama, aku pasti mati. Di sisi yang lain, terlihat Theo yang memperhatikan putra bungsunya yang berjuang sekuat tenaga untuk menahan kekuatan dari pedang itu. Ia bergumam, 9 dari 10 orang yang memegang pedang ini akan tumbang begitu saja setelah mereka kehabisan mana dan tenaganya. 10 menit adalah waktu yang lumayan lama bagi mereka yang mampu bertahan memegang pedang ini. Bahkan aku pun hanya bisa memegangnya kurang dari 1 jam. Diceritakan bahwa pedang itu adalah sebuah pedang kegelapan yang bisa mengeluarkan kekuatannya dengan sangat luar biasa. Namun meskipun begitu, bagaikan buah si malakama, ia juga akan membawa kerugian bagi orang yang menggunakannya. Kepala keluarga pertama telah menggunakan pedang itu untuk membangun keluarga ini. Namun meski keluarga Renhever menjadi keluarga kegelapan yang terkenal, akan tetapi tidak ada satu orang pun dari keturunannya yang mampu menggunakan pedang ini dengan benar. Tetapi Theo memerintahkan kepada putra bungsunya yang belum bisa mengendalikan mananya untuk memegang pedang itu. Sebelum semua insiden yang terjadi di dalam keluarga Renhever, Knock selalu terlibat. Salah satunya adalah dengan menyelamatkan Jitri, dan itu bukanlah sebuah kebetulan. Theo kembali bergumam, dia telah berkembang dari yang aku duga. Mungkin saja dia berbakat seperti seorang kaisar pedang. Itulah kenapa aku memutuskan untuk mengujinya. Apabila ia mampu bertahan memegang pedang itu selama 10 menit, itu artinya dia bisa menjadi kepala keluarga yang terhebat dalam sejarah keluarga Renhever. Aku sangat yakin kalau dia pasti mampu melampauiku, dan pada akhirnya dia berhasil membunuhku. Beberapa saat kemudian, setelah melihat Knock berhasil melewati ujian yang telah ia berikan, ia pun berkata, "Sesuai apa yang aku duga, kau telah menyembunyikan kekuatanmu. Karena kau telah berhasil, maka pedang itu telah menjadi milikmu seutuhnya."
Akan tetapi bukannya merasa bangga karena telah mendapatkan pedang itu, namun di dalam hatinya ia berkata, "Dasar bajingan, aku tidak membutuhkan pedang ini. Yang aku mau, kau harus mengembalikan daya hidupku yang terbuang sia-sia." Cerita berpindah, 3 hari kemudian mereka pun telah pergi untuk menyelesaikan sebuah misi yang diberikan oleh kekaisaran dengan menaklukkan Ciders. Jitri bergumam setelah melihat tuan muda yang menunjukkan ekspresi datarnya. "Entah kenapa yang aku lihat kalau tuan muda sangat kesal sekali, padahal dia sangat menantikan kepergian ini. Aku tidak tahu apa yang membuatnya menjadi seperti ini." Knock pun berkata di dalam hatinya, meskipun Theo telah memberikan beberapa barang lainnya selain pedang sialan itu, namun aku sama sekali tidak akan berterima kasih kepadanya karena daya hidupku yang direbut dengan paksa. Kemudian ia pun melihat kakaknya yang sedang bercerita tentang beberapa monster yang telah ia pelajari. Ia kembali bergumam, dia telah membawa barang yang lumayan banyak, namun ini sedikit berlebihan karena dia telah memintaku untuk membawa barang-barangnya sebagai syarat kalau aku ingin ikut bersamanya. Lalu Knock pun melihat sebuah keributan yang ada di bagian depan rombongan itu. Mereka telah bertengkar jalan mana yang akan dilewati untuk menuju kepada Ciders. Dengan kesalnya Green berkata, "Apakah kita tersesat? Kalau terus begini, kapan kita akan sampai? Aku tidak ingin membuang waktu yang banyak hanya untuk di perjalanan." Sambil memberi hormat ia berkata, "Wahai Tuan, saya minta maaf karena saya sebelumnya sama sekali tidak pernah melewati jalan ini." Melihat keributan itu, Knock mengatakan, "Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Bukankah sebelumnya mereka sangat percaya diri? Namun pada akhirnya mereka telah tersesat di hutan ini." Kemudian ia pun menghampiri mereka semua dan berkata, "Sepertinya kita telah menghadapi situasi yang sulit." Namun Green langsung mengabaikannya dan memintanya untuk tidak ikut campur dalam situasi itu. Terlihat Green menjadi sangat kesal ketika adiknya yang mengatakan, "Apakah mereka telah tersesat? Dasar bocah brengsek, bukannya sudah aku bilang kalau bocah sepertimu tidak usah ikut campur dalam masalah ini." Akan tetapi ia langsung terdiam ketika Knock yang mengatakan kalau dia bisa membawa mereka semua menuju Ciders itu. Di dalam hatinya Green berkata, sungguh menggelikan dia berkata seperti itu. Dari mana ia bisa mengetahui sedangkan di sepanjang hidupnya ia hanya berdiam diri di dalam kastil. Sudah pasti kalau ini hanyalah sebuah omong kosong. Dengan penuh percaya diri ia berkata, "Percayalah kepadaku dan jadikan aku sebagai pemandumu. Asal kau tahu aku sangat berbakat dalam hal ini. Bahkan pengikut keluarga kita telah memujiku." Tidak mungkin bocah ini mendapatkan pujian seperti itu dari para pengikut. Jelas sekali kalau dia telah berbohong. Namun ini bukanlah ide yang buruk untuk mengikuti jalan yang ia arahkan. Tetapi apabila ia gagal membawa kami ke Ciders, percayalah aku akan menghancurkan rasa percaya dirinya. Sambil tertawa sinis Green berkata, "Karena kau sangat percaya diri, maka aku mengizinkanmu untuk memimpin perjalanan kita." Beberapa saat kemudian, karena matahari sudah mulai tenggelam, mereka pun berencana untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Terdengar Green yang berkata dengan nada yang tinggi, dia sangat marah kepada 2 orang bawahannya yang tidak mampu memandu jalan mereka. Ia berkata, bagaimana bisa ia menemukan jalan yang benar dengan secepat ini? Bukankah ini adalah wilayah selatan yang sama sekali belum pernah dijelajahi? Bahkan seorang pemandu yang sangat terlatih akan kesulitan apabila memasuki wilayah ini. Aku tidak bisa percaya begitu saja kalau bocah sialan itu telah menemukan jalannya dengan secepat ini. Di sisi yang lain, Knock yang memperhatikan kemarahan kakaknya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah sangat hafal semua jalan yang ada di dalam hutan ini. Ini adalah tugas yang sangat mudah bagi seorang player berpengalaman sepertiku. Aku sudah lebih dari 100 kali pergi ke sana karena wilayah Ciders adalah yang paling strategis." Kemudian setelah mendengar Jitri yang bertanya bagaimana bisa ia menemukan jalan yang benar dengan secepat itu, sambil menunjuk, Knock pun menjelaskan bahwa ia menemukan jalan ini dengan melihat sebuah jejak yang ada di atas tanah.
Itu adalah jejak yang dimiliki oleh seekor monster bertubuh beruang dan memiliki kepala burung hantu. Habitat mereka berada di selatan tepat berbatasan dengan wilayah Ciders. Jadi apabila kita mengikuti arah jejak ini, maka kita akan dengan mudah menemukan jalan yang benar. Kita tidak usah khawatir apabila mendirikan tenda di dalam habitat mereka, karena monster itu sangat takut kepada api. Terlihat Green sangatlah kesal ketika mendengar beberapa orang yang mengatakan bahwa si bungsu telah berubah. Bahkan mereka tidak menyangka kalau ia jauh lebih baik daripada putra kedua yang sekolah di akademi. Lalu Green berkata, "Aku mendengar sebuah kabar kalau Knock telah mengalahkan si kembar dalam sebuah duel untuk merebutkan tiket akademi. Jika memang benar begitu, maka aku harus melihatnya secara langsung bagaimana kekuatannya." Terlihat ia mengambil sesuatu di dalam sakunya dan ia berkata, "Jika Anda ingin melihat bagaimana kekuatannya, maka saya memiliki sebuah item yang cocok untuk memastikan kekuatannya." Setelah melihat sebuah item yang diberikan oleh pengawalnya, sambil tertawa penuh kemenangan, Green berkata, "Ini sangatlah bagus sekali. Sepertinya ini menjadi malam yang panjang yang akan dilalui olehnya." Beberapa saat kemudian, pada malam harinya, semua orang telah tertidur dengan pulas di dalam tenda mereka masing-masing. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, terlihat seekor monster telah muncul di balik kegelapan hutan itu. Menyadari akan kedatangannya, Knock bergumam, "Apakah ini sudah dimulai?" Kemudian, sebelum ia pergi, ia berpesan kepada Jitri, apapun yang terjadi, ia tidak boleh meninggalkan tenda itu. Tidak lama kemudian, terlihat beberapa orc telah datang dari kedalaman hutan. Di dalam hatinya ia berkata, ternyata mereka hanya berempat saja, tetapi ini jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Lalu ia pun melihat sebuah gumpalan tanah yang tergeletak di dekat tendanya. Ia berpikir kalau itu adalah penyebabnya kenapa orc itu langsung menuju ke tendanya. Karena tanah itu telah dicampur dengan feromon orc betina untuk menarik perhatian mereka. Aku yakin kalau Green telah memanfaatkan musim kawin para monster-monster ini untuk mengintimidasi dan menjatuhkan mentalku. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Knock berkata, "Halo daya hidupku, aku sudah menunggu sejak dari tadi untuk kedatangan kalian. Bolehkah kita memulainya sekarang juga?" Tanpa basa-basi, monster itu langsung menyerangnya begitu saja dengan menggunakan sebuah senjata yang ada di tangannya. Knock yang menyadari akan kedatangan serangan itu, dengan sangat cepat ia pun langsung melompat ke atas untuk menghindari serangan yang tertuju kepadanya. Tidak hanya sampai di situ saja, dengan tatapan mata yang tajam ia pun langsung bersiap dengan pedangnya untuk melakukan serangan balik. Benar saja, tanpa keraguan sedikit pun ia langsung menusukkan pedangnya kepada monster itu, sehingga ia pun langsung mati seketika. Dan di saat ia sedang lengah, terlihat kedua monster lainnya mencoba untuk melakukan serangan dari arah belakangnya. Akan tetapi Knock yang menyadari sebuah serangan yang datang kepadanya, dengan lincahnya ia pun menari bersama pedangnya untuk mencabik-cabik kedua monster itu. Yang aku rasakan kalau pedang ini cukuplah bagus. Awalnya aku begitu khawatir mendapatkan masalah apabila pedang ini mulai menyerap manaku, sama seperti ketika aku di depan Theo. Tetapi ternyata tidak, aku sangat puas sekali dengan kekuatan pedang legendaris ini. Berkali-kali para monster itu mencoba menyerangnya, namun masih dengan mudahnya ia mampu menghindari serangan itu. Bahkan ia pun langsung melakukan serangan balik kepada mereka semua. Di dalam hatinya ia berkata, "Tidak seperti pedang yang biasa aku gunakan. Aku merasakan kalau pedang ini telah bergerak sesuai apa yang aku kehendaki. Ini sangatlah memuaskan." Beberapa saat kemudian, Knock pun telah berhasil membantai ketiga monster yang telah menyerangnya. Lalu terlihat monster yang tersisa sangatlah ketakutan. Tubuhnya bergetar karena ia tidak menyangka bahwa aroma yang mereka ikuti telah membawa mereka menuju kepada jurang kematian. Seketika itu juga ia pun langsung berpaling dan berlari untuk menyelamatkan dirinya, karena ia tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti rekan-rekannya. Akan tetapi Knock yang menyadari akan hal itu, ia pun langsung memanggil kudanya dan bersiap untuk mengejar monster yang telah melarikan diri.
Bahkan ia pun tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengejarnya. Ia langsung mengayunkan pedangnya tepat mengarah kepada leher monster itu, sehingga ia pun langsung mati seketika. Kemudian setelah berhasil membunuh orc yang tersisa, terlihat sebuah notifikasi muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau dia telah mendapatkan daya hidup sebanyak 1 hari 9 jam berkat dari membunuh monster-monster itu. Di sisi yang lain, Jitri pun memberanikan diri untuk keluar dari tendanya. Ia begitu khawatir dengan keadaan tuan muda karena yang ia lihat bahwa tubuhnya telah berlumuran darah. Lalu ia bertanya bagaimana bisa sekumpulan monster-monster itu telah muncul di hadapan tenda mereka. Kenok pun mengatakan bahwa ada seseorang yang dengan sengaja telah memancing kedatangan monster itu, dan aku pun sangat yakin kalau orang itu adalah Green Von Ronhever. Dia sengaja membuat tenda kita agak jauh dari yang lainnya, lalu memancing monster itu untuk datang menyerang kita. Ketika mendengar Jitri yang berkata apakah putra kedua memang sengaja untuk mengujinya, Kenok pun berkata mungkin saja dia berpikir kalau aku tidak tahu caranya menjadi kandidat penerus keluarga kami. Itulah mengapa dia menilai untuk menguji kemampuanku terlebih dahulu. Dibandingkan dengan putra pertama, dia tidaklah sekuat itu. Jadi dia tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan rencana ini untuk mencari informasi. Tetapi aku harus memberitahunya bahwa rencana yang ia jalankan tidak akan berpengaruh kepada diriku. Kemudian Jitri bertanya apa yang ia lakukan dengan sebuah botol kecil yang ada di tangannya. Kenok hanya tersenyum. Di dalam hatinya ia berkata, aku tahu bagaimana caranya memikat lebih banyak monster itu agar datang ke sini, yaitu dengan menggunakan darah mereka. Mereka seperti manusia. Apabila mereka mencium bau darah dari ras mereka, maka mereka akan datang untuk membalaskan dendam kematian rekan-rekannya. Di sisi yang lain, terlihat Green sangatlah terkejut ketika ia melihat kristal mana miliknya telah bersinar. Ini adalah sebuah perangkat yang bisa mendeteksi mana dari seekor monster yang ada di sekitar kita. Apa yang terjadi? Tidak mungkin ada seekor monster yang cukup kuat untuk mengaktifkan kristal itu, sedangkan kami masih berada di pintu masuk hutan ini. Tiba-tiba saja ia begitu terkejut ketika tendanya telah bergetar dengan sangat kuat. Lalu salah satu pengawalnya mengatakan bahwa dia harus bersembunyi dan menyelamatkan diri karena wilayah itu saat ini sangatlah berbahaya. Kemudian setelah ia keluar dari dalam tendanya, ia tidak menyangka kalau di hadapannya ada beberapa monster dengan jumlah yang banyak telah menyerang mereka. Dengan wajah yang panik, Green bergumam, dasar sialan, apa yang terjadi? Ini bukanlah tempat di mana para monster akan muncul. Pada keesokan harinya, setelah berhasil mengalahkan monster-monster itu dengan susah payah, terlihat Green sangatlah marah. Dengan kesalnya ia berkata, dasar bajingan, apa yang kau lakukan? Apakah kau dengan sengaja menanamkan pemikat itu di dekat tendaku? Ia pun mencoba menjelaskannya kalau dia sama sekali tidak melakukan itu. Yang ia lakukan hanyalah menaruh pemikat itu tepat di samping tenda tuan muda. Di sisi yang lain, terlihat Kenok yang baru saja keluar dari tendanya. Ia begitu bersemangat menyambut datangnya pagi yang cerah itu. Kemudian ia mengajak Jitri untuk sarapan bersama. Namun Jitri langsung menolaknya dengan beralasan kalau dia tidak pantas untuk sarapan bersama dengan tuannya. Kenok pun berkata, kita sedang menjalankan misi, akan menjadi masalah apabila kau menyiapkan makananmu sendiri. Bagaimana jadinya kalau ada monster yang muncul secara tiba-tiba? Sambil menggodanya ia kembali berkata, siapa yang tahu kalau saja ada 10 monster yang datang ke sini seperti yang terjadi kepada saudaraku. Mau tidak mau, ia pun menuruti apa yang dikatakan oleh tuan muda. Ia berkata, saya baru saja memikirkan kalau tuan yang saya layani sedikit pun tidak memiliki rasa malu. Kemudian ia pun memperhatikan kepada Green yang sedang memerintahkan kepada pelayannya untuk membereskan semua perlengkapan mereka. Akan tetapi mereka tidak menyadari kalau di tenda mereka ada percikan darah yang menempel akibat pertarungan itu. Ia pun bergumam, seharusnya mereka membuang tenda yang terkena percikan darah karena aroma darah itu akan memancing para monster untuk mencari keberadaan kita.
Jitri yang menyadari apa yang difikirkan oleh tuannya, ia pun bertanya apakah ia akan membantu mereka. Dengan santainya Kenok mengatakan, untuk apa kita membantunya? Memang benar kalau darah itu masih menempel kemanapun kita pergi, meski itu ke tempat yang paling jauh, tetap saja monster itu akan menemukan kita. Namun di dalam hatinya ia berkata, sejak dari awal memang inilah niatku. Yang aku inginkan kalau monster-monster itu akan menemukan kita dimanapun kita berada. Aku membutuhkan mereka untuk memperpanjang daya hidupku, karena membunuh mereka adalah hal yang paling termudah untuk mendapatkan daya hidup yang lebih banyak. Di sisi yang lain, terlihat seekor monster yang begitu besar telah melewati hutan itu. Bahkan hanya dengan langkah kakinya saja ia mampu menggetarkan sebagian hutan itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.